semua, kali ini saya dari Korea. Langsung sajalah guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Saya Shin Yoon yang sedang menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Di atas kepala setiap orang muncul garis merah dengan jumlah yang berbeda-beda. Garis merah itu dikenal sebagai S-line, sebuah fenomena supranatural yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. S-line ini menandakan adanya hubungan fisik di masa lalu. Seorang pria di dalam mobil yang memiliki banyak garis mengajak keponakannya. Gadis bernama Suna yang hanya memiliki satu garis diminta ikut bersamanya. Namun Suna menolak ajakan tersebut. Di seberang apartemen Saya Shin Yoon, seorang wanita bernama Hee-won terlihat sedang menghisap vape dan memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Sejak kecil, Saya Shin Yoon memiliki kemampuan unik untuk melihat garis-garis itu. Seiring waktu, ia mulai memahami arti dari S-line tersebut dan menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Saya Shin Yoon. Di gambar itu tergambar dirinya, kedua orang tuanya, bibinya, dan sebuah garis merah yang menghubungkan sang ayah dengan bibinya. Gambar itu membuat sang ibu terpukul. Kejadian itu berujung pada peristiwa menyedihkan hingga sang ayah meninggal dan ibunya memilih pergi meninggalkan rumah. Setelah menyadari bahwa kemampuannya bisa membawa dampak besar, Saya Shin Yoon memilih untuk diam dan menutup diri dari dunia luar. Hidup seorang diri tanpa orang tua membuatnya kehilangan harapan. Ia bahkan sempat memikirkan untuk menyerah pada hidupnya. Namun, semua usahanya tidak membawa perubahan yang diharapkan. Kini, ia terus berusaha bertahan dan mencari makna dari kemampuannya itu. Shin Yoon akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis-garis merah itu. Mengapa garis tersebut muncul? Siapa yang menciptakannya? Siapa saja yang bisa melihatnya? Dan apakah kutukan itu bisa dihilangkan? Hee-won datang membawa sekersek buah dan memberitahu bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari yang lalu. Dengan ramah ia bertanya apakah Shin Yoon menyukai buah. Namun Shin Yoon yang berdiri diam di balik pintu sama sekali tidak memberi respon. Setelah Hee-won pergi, Shin Yoon mengambil buah pemberian itu. Ia memakannya dengan lahap dan berlinang air mata. Ji-wook mengeluh karena kerepotan menjaga keponakannya. Ia tertawa saat salah satu rekan kerjanya bertanya, apa yang akan terjadi pada keponakannya jika ia menikah suatu hari nanti. Namun di balik candaan itu, Ji-wook kenyataannya tengah menjalin hubungan terlarang dengan seorang rekan kerja wanita yang sebenarnya akan segera menikah. Ketika ia memberinya undangan pernikahan, Ji-wook mendadak kehilangan selera dan semangat. Di sekolah, Suna menjadi sasaran perundungan dari Hong dan teman-temannya. Hong memukulinya karena Suna tidak membawa uang yang diminta, telah melaporkan mereka kepada pamannya yang seorang polisi, serta tidak membalas pesan ataupun mengangkat telepon. Suna yang berdiri sendirian hanya bisa diam dan pasrah, membiarkan Hyung melampiaskan kemarahannya hingga puas. Pada waktu yang sama, Ji-wook bersama rekannya yang bernama Dong-sik sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Mereka memeriksa kamar korban dan menemukan banyak kejanggalan. Mayat wanita itu tampak bersih tanpa luka mencolok. Kamarnya memang terlihat berantakan, tetapi barang-barangnya tersusun rapi, dan tidak ada satupun yang hilang. Di dapur, mereka menemukan tumpukan kotak bekas makanan dari restoran terdekat. Tak lama kemudian, seorang rekan mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria berhelm terlihat memasuki apartemen korban. Ji-wook dan Dong-sik menganalisis ulang kasus tersebut. Dong-sik merasa kebingungan mencari motif pelaku. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, dan tidak ditemukan jejak pencurian. Korban diketahui sering memesan makanan dari restoran. Namun anehnya, pada malam kejadian, ia tidak melakukan pemesanan. Dari segi keluarga, korban tidak memiliki saudara, dan kedua orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki seorang pacar, tetapi hubungan mereka sudah berakhir hampir 1 tahun lalu. Mendengar hal itu, Ji-wook meminta Dong-sik untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mantan kekasih korban.
Shin Yun kembali menerima buah dari Hiwon. Kali ini disertai dengan surat mengenai kematian seorang wanita berusia 20 tahunan di sekitar tempat mereka tinggal. Dan berita itu juga ditayangkan di televisi. Saat menyimak tayangan tersebut, Shin Yun memperhatikan pria berhelm yang dicurigai. Di matanya, pria itu hanya memiliki satu garis S di kepalanya. Sesuatu yang sangat jarang dilihat. Bagi Shin Yun, orang yang memiliki ratusan garis S memang mencolok. Tetapi seseorang yang hanya memiliki satu garis S tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat tiba di apartemen Hiwon. Shingram segera mengambil handphone dan menelpon 119 untuk melapor. Ketika ia melihat pria itu tampak mesra bersama Hiwon dan menyaksikan garis baru muncul di atas kepalanya, ia pun membatalkan niatnya. Keesokan harinya di sekolah, Yong mendobrak loker milik Suna. Karena Suna tidak masuk, Yong menemukan baju dan surat cinta yang dibuat Suna, lalu tersenyum penuh arti. Sementara itu, di rumah Suna meminta uang kepada Jiwook. Tanpa bertanya apapun, Jiwook langsung memberikannya. Namun ketika melihat luka di wajah Suna, kekhawatiran mulai muncul. Meski begitu, Suna tidak ingin menjelaskan dan memilih kembali ke kamarnya. Saat merokok di balkon, Jiwook melihat Shin Yun merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, Dong-sik menelpon dan memberitahu tentang panggilan darurat yang masuk malam sebelumnya. Panggilan itu berasal dari seberang apartemennya dan berkaitan dengan seorang pria berhelm yang terekam CCTV. Mendengar itu, Jiwook segera menemui Shin Yun untuk meminta keterangan. Shin Yun tertegun ketika melihat banyaknya garis S di atas kepala Jiwook. Itu pertama kalinya ia melihat garis sebanyak itu dari jarak dekat. Jiwook mengajak bicara lebih lanjut, namun Shin Yun memilih diam. Seorang pria berkacamata bernama Jong Min muncul dan memberitahu Jiwook bahwa Shin Yun adalah penyendiri yang sudah dikenal di kompleks tempat mereka tinggal. Meski demikian, Jiwook tidak menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah itu. Ia menjelaskan bahwa laporan Shin Yun malam sebelumnya mungkin menjadi bukti penting. Akhirnya Shin Yun membuka pintu sedikit dan mengaku bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Ia sempat mengira Yong sedang dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia salah paham setelah melihat hubungan antara Hyun dan pria itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jiwon bertanya mengapa suara gadis SMA seperti Shin Yun tidak bersekolah. Namun Shin Yun langsung menutup pintunya tanpa menjawab. Malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul dan berjalan keluar dari kompleks apartemen. Namun ada yang aneh, karena garis S di kepalanya hanya tersisa satu. Padahal, semalam Shin Yun melihat satu garis tambahan muncul. Ketika pria itu menoleh ke arah pintunya, Shin Yun langsung menutup lubang intip dengan panik. Pada saat yang sama, Sona mencoba merampok seorang wanita demi mendapatkan uang yang diminta oleh Hong. Ia mengikuti wanita itu ke lorong gelap. Tetapi untungnya, rencana tersebut gagal. Di kantor polisi, Dong-sik sedang menyelidiki mantan pacar korban pembunuhan. Pria itu bernama Jong Min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Shin Yun. Rute yang biasa dilalui oleh Jung juga selalu berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya yang terjadi sebulan lalu. Jiwon meminta foto Jong Min dan langsung mengenali bahwa pria itu adalah orang yang sempat menyapanya saat ia sedang meminta keterangan dari Shin Yun. Namun sebelum mereka bisa menyelidikinya lebih lanjut, Jiwook menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya menghilang. Ia segera pergi ke rumah sakit dan berjanji akan menyusul Dong-sik setelah urusan itu selesai. Setibanya di rumah sakit, Jiwook menemukan ayahnya berdiri di atas atap gedung. Anehnya, Jiwook tidak mencoba mencegahnya. Ia justru perlahan mundur. Namun para perawat berhasil menyelamatkan ayahnya tepat waktu. Sementara itu, Dong-sik masuk ke apartemen Jong Min yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya, ia menemukan ruangan berwarna merah dan tali-tali berantakan di dalam lemari. Ia segera menelepon Jiwook untuk melaporkan temuannya. Tapi Jong Min memergokinya dan langsung menyerangnya, membuat sambungan telepon terputus. Dong-sik pun diikat di kursi dalam keadaan pingsan. Jung kembali melancarkan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata, lalu berjalan menuju apartemen Hiwon.
Dari jendelanya, Shin Yun melihat Jongmin berdiri dan menatap ke arah rumah Hiwon. Ketika ia menyaksikan pria itu mulai menyerang, Shin Yun buru-buru mengambil HP untuk menelepon 119. Tapi HP-nya mati. Tanpa pilihan lain, ia mengambil pisau dan kacamata hitam. Meski rasa takut membuatnya kesulitan melangkah keluar dari pintu, ia tetap memaksakan diri. Tetapi akhirnya, ia jatuh pingsan di tengah jalan. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat ibunya berusaha menggapai tangannya. Di dalam kamar, Hiwon menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Ternyata, Jongmin juga memiliki kemampuan untuk melihat garis es di atas kepala Hiwon. Ia mencekik Hiwon sambil berkata bahwa hanya dengan cara itu, semua orang bisa diselamatkan. Saat itu, Shin Yun berhasil masuk dan menodongkan pisau ke arah Jungmin. Namun, Jungin dengan mudah merebut pisau tersebut dan menikamnya. Jiwook tiba di kompleks apartemen dan langsung menuju kamar Jungin. Di sana, ia menemukan kacamata hitam milik Shin Yun dan melihat bahwa pintu apartemen Shin Yun terbuka. Saat sekarat, Shin Yun sempat mendengar Jungin berkomentar bahwa garis es di atas kepalanya mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke tempat kejadian untuk menangani situasi. Mereka merawat Hiwon dan membawa jenazah Jungin. Sementara itu, Jiwook mengembalikan kacamata hitam milik Shin Yun. Dalam diam, Shin Yun mengingat kembali perkataan Jungin dan mulai menduga bahwa kacamata milik Jung mungkin memberinya kemampuan untuk melihat garis-garis es. Shin Yun lalu bertanya kepada Jiwook, siapa sebenarnya Jung-in? Jiwook menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya nanti. Lagi pula, mereka membutuhkan laporan dari Shin Yun di kantor polisi. Tiba-tiba Suna muncul dan terlihat mengenali Shin Yun. Di apartemennya, Suna kembali meminta uang kepada Jiwook. Namun kali ini, Jiwook menolak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolahmu? Suna juga menolak untuk bercerita, karena menurutnya, Jiwook terlalu bersibuk dan tidak ada yang bisa berubah. Mengenai Shin Yun, Suna pun mengungkapkan bahwa mereka adalah teman semasa SMP. Ia juga menceritakan bahwa saat masih kecil, ibu Shin Yun membunuh ayahnya lalu kabur. Sementara itu, Shin Yun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuannya melihat garis es mungkin benar-benar bisa menyelamatkan seseorang. Ia pun membuka kacamata hitamnya, dan saat itu terlihat bagaimana dunia yang dilihat oleh Shin Yun dipenuhi warna merah, karena garis es di kepala setiap orang. Tiba-tiba ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku bisa melihat hal yang sama. Pesan itu juga menyuruhnya untuk datang ke SMA. Di sekolah, mobil Shin Yun harus didorong oleh para murid, karena ia mengemudi dengan sangat lambat. Suna, yang juga bersekolah di tempat yang sama, tengah memikirkan statistik remaja yang sudah punya pengalaman fisik. Ia merasa angka itu terlalu rendah dibanding kenyataan, padahal dirinya sendiri memiliki satu garis es. Sementara itu, Shin Yun termenung melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Tak lama kemudian, ia mulai melepas seluruh kardus yang menutupi jendelanya, lalu mulai merapikan semuanya. Kembali ke sekolah, Hyung dan teman-temannya kembali merundung Suna. Saat Hong membaca surat ciptaan Suna, pertengkaran pecah. Suna mencoba melawan dengan menerjang, namun Hong mampu menghadangnya. Kujin datang dan melerai pertengkaran tersebut, lalu merobek surat yang jadi pemicu konflik. Ia hanya memanggil Suna karena menganggap Suna memulai pertikaian, jadi ia tidak membela. Setelah dimarahi, Suna memutuskan pulang. Namun sebelum pergi, ia menemukan sepasang kacamata temuan di lokernya. Dong-sik mengeluh karena Jiwook tidak ikut menyelidiki TKP, sehingga dirinya merasa jadi korban. Jiwook meminta maaf karena ada urusan mendadak. Pikirannya masih terus terpaku pada kasus kemarin karena terasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan kembali ke apartemen Jung-in dan menemukan sebuah ruangan dengan dinding penuh coretan garis merah. Di rumahnya, Suna mencoba mengenakan kacamata temuan itu dan terkejut melihat ada garis di atas kepalanya sendiri. Saat Jiwook pulang,
ia menjerit karena melihat begitu banyak garis merah di atas kepalanya. Suna pun memutuskan keluar dan mengikuti garis es yang ia lihat. Sementara Shin Yun, yang sedang membuang sampah, mengamatinya dari kejauhan dengan perasaan bangkitnya ketertarikan dan penasaran terhadap garis misterius itu. Di jalan, Suna menyadari sesuatu yang mengejutkan. Garis-garis itu muncul di atas kepala hampir semua orang yang ia temui. Keesokan harinya, Suna kembali memakai kacamata itu ke sekolah. Ia mulai memperhatikan koneksi-koneksi aneh yang muncul. Ia tersenyum kecil ketika melihat bahwa Kyujin tidak memiliki garis es sama sekali di kepalanya. Namun yang mengejutkan, ia melihat Hyung memiliki garis merah yang terhubung dengan seorang guru bahasa Korea, Sung Jin. Saat pelajaran dimulai, Kyujin memperkenalkan murid pindahan. Ya, Shin Yun kembali bersekolah di kelas mereka. Sementara itu, Ji-wook masih terus menyelidiki kasus Jung In. Ia memperhatikan bahwa dalam sebuah foto, Jung terlihat memakai kacamata. Tapi, kacamata itu tidak ditemukan dalam barang bukti. Ia pun pergi ke sekolah dan bertanya langsung pada Kyujin, apakah Jung biasa mengenakan kacamata? Kyujin menjawab, selama Jung mengajar tahun lalu, ia tidak pernah melihatnya memakainya. Di atap sekolah, Suna kembali menjadi korban perundungan. Ia menahan tamparan dari Hong, tapi kali ini ia menatap balik dan berkata dengan tegas, "Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun." Bahkan ia mengancam akan mempermalukan Hong di depan semua orang. Tapi Hong menanggapinya dengan menendangnya. Tiba-tiba Shin Yun datang. Ia menarik dasi Hong, menyeretnya ke pinggir gedung dan mengancam akan melompat bersamanya. Suasana tegang. Dengan suara dingin, Shin Yun menyuruh Hong berjanji untuk tidak pernah mengganggu Suna lagi. Di sisi lain, Ji-wook melanjutkan penyelidikan ke sebuah bar, tempat Jungmin sering datang. Ia bertanya pada bahkan pernah berkelahi dengan pelanggan lain karena kebiasaannya itu. Saat bartender menyiap foto Jung In tanpa kacamata, ia mengaku bahwa Jung In biasanya memakai kacamata saat datang ke bar. Di meja lain, seorang pelanggan tampak menggunakan kacamata, menghitung sendiri sambil tertawa, yang membuat orang di sampingnya terganggu. Saat akan pergi, Ji-wook sempat digoda oleh seorang wanita yang tertarik dengan catatan yang ia bawa. Sunha sengaja mengikuti Hong yang pergi menemui Sung Jin dan langsung memotret mereka. Setelah masuk ke dalam hotel, ia mengirimkan foto tersebut kepada Hong. Namun Hong tidak takut. Ia mengatakan bahwa jika foto itu tersebar, yang akan dihukum hanyalah gurunya, karena dirinya masih di bawah umur. Keesokan harinya, Sunha mengirim foto yang sama beserta pesan pemerasan yang meminta uang tunai sebesar 20 juta won kepada Shin Yun. Ketika pulang, Sunha bertanya kepada Shin Yun, apakah 20 juta won cukup untuk deposit apartemen? Karena ia sudah tidak sabar ingin pergi dari rumah. Dalam percakapan itu, Sunha juga menanyakan apakah ibu Shin Yun masih hidup, yang bahkan Shin Yun sendiri tidak tahu karena tidak pernah dihubungi. Malam harinya, Shin Yun melihat keluar jendela dan memperhatikan betapa bahagianya orang-orang di seberang apartemennya yang menghabiskan waktu bersama keluarga mereka masing-masing. Keesokan harinya di sekolah, Sung Jin bertanya siapa yang mengancamnya dengan foto tersebut. Hong memberitahu bahwa pelakunya adalah Sunha. Tak cukup hanya dengan Sung Jin dan Hyung, Sunha juga menggunakan kacamatanya untuk melakukan pemerasan kepada guru lain yang memiliki hubungan terlarang. Shin Yun mengetahui hal itu dan menemuinya di toilet untuk membahas soal kacamata tersebut. Ia menebak bahwa kacamata itu membuat Suna bisa melihat garis merah dan mengaku bahwa dirinya juga bisa melihatnya. Sunha menjelaskan bahwa ia hanya menemukan kacamata itu di loker dan tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana. Shin Yun memperingatkan agar Suna berhenti memakainya karena kacamata itu sangat berbahaya. Tapi Suna menolak peringatan itu, bahkan setelah tahu nasib tragis pemilik sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Suna yang mengancamnya, Sung Jin mengirim pesan bahwa uangnya sudah disiapkan dan memintanya untuk bertemu di atap sekolah pukul 12 malam. Suna menerima pesan itu saat sedang bersama pacar Hong. Ia bahkan mengajaknya berkencan untuk menghabiskan waktu. Tanpa ia sadari, Hyung yang sempat mendengar percakapan Suna dengan Shin Yun mulai mengikutinya dari belakang.
Saat Suna lengah, Hyung diam-diam mengambil kacamata itu. Suna baru sadar kacamatanya hilang dan berusaha mencarinya. Sementara itu, Hyung kini memakai kacamata tersebut, tersenyum lebar setelah menyadari bagaimana Suna mengetahui rahasia hubungannya dengan Sunjin. Sunha lalu menelepon Sin-yoon dan menuduh bahwa dialah yang mengambil kacamatanya. Ia berkata ingin membahas soal kacamata itu setelah ia pergi ke sekolah untuk menemui seseorang, lalu mematikan teleponnya. Malam itu, Suna tiba di atap sekolah dan akhirnya bertemu Sunjin untuk mengambil uang tebusannya. Sungjin pun memohon menceritakan soal anak dan istrinya yang sedang hamil, serta gajinya yang tidak cukup untuk mengumpulkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Namun, Sunha tidak peduli. Ia mengungkit bagaimana Hong dan teman-temannya sering merundungnya, sementara Sungjin dan guru lainnya berpura-pura tidak tahu hanya karena salah satu orang tua mereka adalah orang berpengaruh. Mendengar itu, Sungjin mencoba untuk berkompromi. Namun, tiba-tiba ia menerima pesan dari istrinya. Sebuah pesan berisi foto perselingkuhannya dengan Hong. Sungjin marah besar. Saat Siun tiba di sekolah, ia mendapati bahwa Sunha telah jatuh dari atap dan meninggal dunia. Dan episode 1 dan 2 selesai. Is this real deal?